semuanya, kembali lagi di YouTube saya, Dinilai Indasari. BSU atau BLT subsidi gaji merupakan bantuan yang ditujukan kepada pekerja atau karyawan yang terdampak PPKM. Pekerja atau karyawan yang masuk sebagai penerima BSU atau BLT subsidi gaji akan mendapatkan bantuan subsidi sebesar 1 juta. Pada kali ini saya akan membahas dari beberapa hasil dari konferensi pers atau dialog produktif tentang bantuan subsidi upah yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin. Jadi bagaimana kabar terkini mengenai subsidi upah ataupun BSU? Simak penjelasannya dari Bapak Surya Lukita Warman selaku Sekjen PHI dan juga Jam Sostek Kemenaker. Ada beberapa pertanyaan bagaimana tahap perluasan penerima BSU untuk saat ini, maka kita simak jawaban dari beliau. Ini kan BSU ini sudah 2 tahun ya, Mas Alfian ya. Tahun lalu cukup besar dari pemerintah menggelontorkan itu sebesar 29 triliun. Itu di awal-awal masa pandemi COVID. Nah, tahun lalu kita berharap pandemi COVID ini tidak berkelanjutan. Ternyata COVID ini kan sudah 2 tahun sekarang. Sudah mau 2 tahun, dan apalagi di bulan Juli tahun ini, itu diberlakukan PPKM. Memang suasana perluasan dari pandemi COVID ini semakin tinggi di Indonesia. Nah, makanya pada bulan Juli lalu, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan melihat gejala ini ya, apalagi sejak diberlakukannya PPKM darurat waktu itu di bulan Juli. Kita lihat ini para tenaga kerja kita banyak sekali yang dirumahkan dan bahkan yang di PHK. Makanya untuk membantu perekonomian dan juga meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi COVID ini, khususnya di masa PPKM darurat, pada bulan Juli lalu kami bermohon kepada KPCPEN dan juga kepada Presiden untuk menggelontorkan kembali BSU tahap 2 di tahun 2021 ini. Dan ini puji syukur alhamdulillah ini istilahnya disetujui, dan akhirnya pada tanggal 28 Juli kementerian kami, Bu Menteri menerbitkan suatu peraturan menteri tentang BSU untuk tahun 2021. Nah, itu 28 Juli. Nah, terkait BSU tahun 2021 ini sebenarnya ada 2 tahapan, Mas Alfian. Nah, pertama dari bulan Juli sejak Permen 16 diberlakukan ya. Ini kita jalankan sebenarnya sudah selesai di akhir September. Di akhir September itu sudah hampir 7 juta orang kita salurkan, kita bantu dana BSU. Tapi begitu kita evaluasi di bulan September, kita lihat ini kan Permen 16 yang di tahap awal ya, BSU, itu hanya mencakup 28 provinsi. Ada 6 provinsi yang istilahnya tidak mendapatkan BSU. Mengapa demikian? Sebab pada Permenaker 16 kita memang itu tujuannya untuk memitigasi dampak COVID dari pemberlakuan Inmendagri 22 dan 23, yang mana kita tahu pada saat itu istilahnya adalah pemberlakuan PPKM darurat. Jadi hanya 28 provinsi yang istilahnya yang tercakup dalam Permen 16. Nah, setelah kami evaluasi di bulan September, setelah tersalur sekitar hampir 7 juta orang mendapatkan bantuan BSU, nah di bulan September kami mengajukan kembali untuk perluasan. Sebab kami menilai ternyata pandemi COVID ini terdampak bukan hanya di 28 provinsi yang istilahnya diberlakukan PPKM darurat, tapi seluruh provinsi di Indonesia, seluruh wilayah di Indonesia itu terdampak dari pemberlakuan PPKM atau pandemi COVID. Akhirnya kami mengajukan, dan pada bulan September kami ajukan kepada KPCPEN, sebab ini anggarannya kan dari PEN ya, dari dana PEN, dan alhamdulillah ini disetujui pada tanggal 22 Oktober, dan akhirnya pada tanggal 8 November Ibu Menteri kami menerbitkan peraturan menteri baru terkait dengan perluasan BSU yang mana itu Permenaker nomor 21. Jadi ini baru sangat baru yang perluasan tanggal 8 November. Nah, ini Sampai kapan batas target untuk BSU disalurkan? Mari kita simak penjelasan beliau. Dengan perluasan ini, dengan diberlakukannya Permenaker 21, harapan kita ini bisa menampung 1,7 juta orang yang ada di luar 28 provinsi ini. Alhamdulillah ini sudah 1 bulan berjalan sejak diberlakukannya
permen yang baru perluasan BSU. Saat ini sudah hampir 1 juta orang. Di data saya sih sudah 989 orang yang di 8 provinsi yang baru ini telah menerima data BSU. Mudah-mudahan target kami di akhir tahun ini ya, sebelum tahun baru, di akhir tahun ini target 1,7 juta orang yang untuk perluasan ini dapat menerima BSU semuanya. Demikian. Ya, kan progresnya kita masih akan melihat dalam beberapa minggu ke depan ya Pak ya, sampai dengan akhir tahun gitu masih ada beberapa orang atau tenaga kerja yang masih belum tersalurkan begitu dananya. Bagaimana kriteria penerima BSU dan bagaimana nasib yang belum menerima BSU sampai saat ini? Nah, ini sebenarnya yang sisa kan kalau dari perluasan sudah masuk 987.000. Artinya sekitar 700.000 lagi, sudah lebih dari setengahnya, setengah dari target 1,7 sudah tercapai dalam waktu 1 bulan. Nah ini kami memang agak ini ya, dikejar waktu, ini tinggal 3 minggu lagi, tidak sampai 3 minggu. Nah ini kami bersama BPJS, seluruh kantor cabang BPJS, ada 300 lebih kantor BPJS, dan juga 4 bank himbara, ini sekarang sedang aktif membukakan rekening bagi para pekerja yang 600.000 sampai 700.000 orang ini agar memiliki rekening di himbara. Apabila data itu sudah sampai dikirimkan oleh BPJS kepada kami, itu langsung kami salurkan. Nah ini dari BPJS juga tiap minggu mengirimkan sekitar 300.000 data. Jadi harapan kami di tanggal 20 ya, sekitar 20-an di Desember ini sudah selesai semua, Mas Alfian. Ya, sebenarnya kalau kita boleh melihat kriteria penerima bantuan subsidi upah ini, apakah ada perbedaan dengan kriteria-kriteria sebelumnya sehingga kita untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan berbagai macam data terkait dengan jangan sampai orang yang tidak berhak untuk menerima BSU ini atau tenaga kerja yang tidak berhak ini akhirnya bisa menerima begitu Pak? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu yang semakin diperketat begitu? Ini kalau dibandingkan BSU tahun lalu atau yang tahap sebelum perluasan, Pak? Jika dibandingkan dengan sebelum tahap perluasan, Pak. Oh, sebelum tahap perluasan ya. Jadi Permen 21 itu hanya merubah wilayahnya saja, Mas Alfian. Nah, jadi untuk persyaratan lainnya ya, seperti memiliki nomor induk kependudukan, peserta aktif BPJS, dan juga gajinya di bawah 3,5 juta, dan bekerja pada sektor-sektor tertentu yang terdampak COVID itu masih tetap berlaku. Hanya wilayahnya saja. Itu kan di Permen 16 ada pekerja itu harus bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Nah itu kami buang persyaratan itu. Begitu Pak Alfian. Jadi perbedaannya hanya wilayahnya saja. Yang tadinya dibatasi level 3 dan 4 itu kami buang. Sekarang semua wilayah Indonesia berhak, pekerja yang bekerja di seluruh wilayah Indonesia berhak menerima BSU. Oke, kan sejauh ini kan juga beberapa kementerian senantiasa juga memberikan bantuan subsidi ya Pak, ya ada UMKM juga memberikan subsidi gitu. Nah, bagaimana agar bantuan ini tidak tumpang tindih Pak, sehingga ada orang yang misalnya tenaga kerja yang memang dia mempunyai usaha UMKM juga gitu ya, di rumah dia punya usaha juga, dia sudah mendapatkan bantuan itu sehingga sebenarnya kan dia tidak berhak untuk menerima bantuan BSU ini. Bagaimana agar data ini tidak tumpang tindih di lapangan Pak, sehingga tidak double penerimanya? Oke. Makasih Mas Alfian. Sebenarnya dalam Permenaker baik yang 16 dan 21 juga itu sudah diatur Mas Alfian, bahwasanya penerima BSU ini tidak boleh menerima juga bantuan kartu prakerja, bantuan BPUM, usaha mikro ya, bantuan produktif usaha mikro, dan juga tidak boleh menerima bantuan PKH. Jadi 3 bantuan ini istilahnya di blacklist dari BSU. Nah untuk menyikapi ini kami berkoordinasi Pak dengan PMO Kartu Prakerja, dengan Kementerian Koperasi dan juga Kemensos. Jadi data penerima PKH, data penerima ya 3 bantuan ini ya, ini kami ambil semua Pak. Terus kami padankan dan hasil screening kami ternyata dari BPJS sekarang kan sudah menyampaikan data 8,8 jutaan ke kami calon penerima BSU. Nah dari 8,8 juta itu kami padankan ternyata ada 760.000 orang lebih yang pernah menerima either itu kartu prakerja, BPUM atau PKH. Nah itu makanya kami padankan di sini, habis itu langsung kami tidak loloskan
Jadi itu tadi adalah informasi yang diberikan atau jawaban yang diberikan oleh Bapak Surya Lukita Warman selaku Sekjen PHI dan Jamsostek Kemenaker. Jadi inti dari hasil konferensi pers ini adalah proses verifikasi hingga pencairan BSU masih terus dilakukan oleh Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Himbara hingga akhir Desember 2021 ini. BLT subsidi gaji yang masih belum dicairkan hingga akhir bulan Desember adalah BSU gelombang 2 yang merupakan tahap pelunasan atau disebut juga dengan tahap 6. Penerima BSU gelombang 2 atau tahap pelunasan adalah sebanyak 1,7 juta orang yang diusulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data terakhir, BSU tahap pelunasan tahap disalurkan kepada 989.000 orang pekerja, sehingga masih ada kurang lebih 700.000 orang yang masih bisa dapat BSU hingga akhir bulan Desember 2021 ini. Sekian dulu informasi dari saya terkait BSU 2021, sampai jumpa di informasi selanjutnya.